wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil makalah diskusi kami yang berjudul Terapi Urin untuk Pengobatan Manusia yang beranggotakan Iwan Tasnim, lalu ada Rizky Kania Oktaviani, dan yang ketiga ada saya sendiri Tasya Fatih. Lalu ada Nada Nadifa Azhar, dan yang terakhir ada Risyahana Nabilah. Materi pertama akan dipaparkan oleh Risyahana. Next. Baik, terima kasih Tasya. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari terapi urin. Merupakan cairan sisa metabolisme dalam tubuh yang dibentuk dalam ginjal melalui 3 proses, yaitu filtrasi dan glomerulus. Lalu reabsorpsi dan seleksi oleh tubulus. Urinalisis merupakan pemeriksaan uji sering yang diminta untuk mengetahui gangguan ginjal dan saluran kemih atau gangguan metabolisme tubuh. Sedimen urin adalah unsur yang tidak larut di dalam urin yang berasal dari darah, ginjal, dan saluran kemih. Benarkah urin dapat digunakan sebagai obat? Terapi urin pengobatan dengan memakai urin untuk mengobati penyakit atau tujuan pemeliharaan kesehatan. Nah, terapi urin itu pengobatan alternatif. Terapi urin atau autoterapi ini merujuk pada bagian aplikasi urin untuk keperluan pengobatan atau kosmetik yang meliputi meminum urin sendiri dan melulurkan kulit dengan urin sendiri. Terapi urin dilakukan dengan cara meminum atau mengolesi kulit dengan urin sendiri dan urin yang dikonsumsi atau ke bagian tubuh tertentu yang berguna untuk melindungi kulit, lalu membasmi kuman dan untuk memutihkan gigi. Selain itu, terapi urin juga dianggap baik untuk menghilangkan alergi, jerawat, dan sengatan serangga. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Marwan. Baik, terima kasih kepada Risha. Temuan. Dalam 2 konferensi ini, orang-orang dari lebih dari 50 negara berbagai pengalaman mereka melaporkan penelitian mereka sendiri dan penemuan pribadi mereka dari suatu penyakit atau pasien mereka yang menggunakan terapi urin. Dalam kedua konferensi tersebut, sebenarnya para peserta tidak hanya peneliti yang tertarik untuk memahami mengapa urin sering memiliki efek terapeutik. Pasien yang sembuh dari suatu penyakit berkat air kehidupan yang positif, tetapi juga dokter yang menggunakan Damar kuno dalam Savanbu Kahevindi untuk pertama kali pendekatan diagnostik dan terapeutik pada urin. Sejarah terapi urin. 1. Di Cina dan di India, urin dituangkan di tanah dan mengamati kedatangan semua menyirami benih dengan air kencing dari wanita sebagai tes kehamilan. 3. Terapi urin ini telah disebut sebagai sistem pengobatan yang sangat alternatif dan dipopulerkan oleh naturopat Inggris John Armstrong dalam abad ke-20, pada awal abad ke-20. Di beberapa wilayah juga mempercayai bahwa penggunaan atau pengobatan dengan urin dapat menyembuhkan MAH, yang menyembuhkan alergi dan merawat kulit atau kosmetik. Dan juga bisa menyembuhkan penyakit kejang, demam pada anak-anak. Baru-baru ini pengalaman praktik terapi urin telah dibahas dan dibagi dalam 2 konferensi yang berbeda. Konferensi yang pertama diadakan di Goa, India pada tahun 1996 dan konferensi kedua di Gersfeld, Jerman pada tahun 1999. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh
oleh Nada. Baik, baik, terima kasih kepada Marwan. Selanjutnya, ada manfaat terapi urin. Pertama, menyembuhkan mata. Dengan cara cuci mata Anda dengan air Anda sendiri. Itu dapat menyembuhkan mata yang sakit dan membersihkan serta memperkuat penglihatan. Yang kedua, ada melawan kerontokan rambut. Dengan cara campurkan kentang dan bubuk belerang, lalu dicampur dengan air seni lama yang dipanaskan. Selanjutnya, untuk memperlambat kerontokan rambut, telah disebutkan, digosokkan kepada kulit kepala. Hal tersebut dapat memperlambat kerontokan pada rambut. Lalu, mengatasi suara ketulian. Ini cara cuci telinga Anda dengan air hangat dan itu baik untuk mengatasi suara ketulian dan penyakit lain pada telinga. Yang terakhir, ada memurnikan dan membersihkan lendir berlebihan. Manfaat ini bisa dirasakan jika urin dimasukkan kembali ke aliran darah. Next. Selanjutnya, ada jenis-jenis penyakit. Jenis penyakit tersebut dapat disembuhkan oleh urin atau skabies. Ini merupakan penyakit kulit yang terinfeksi oleh tungau. Gejalanya gatal-gatal yang memburuk ke dalam. Selanjutnya ada penyakit kuning. Penyakit kuning ini disebabkan oleh penumpukan penyakit kuning ini dapat disebabkan oleh penumpukan zat bernama bilirium di dalam aliran darah. Sering terjadi pada bayi yang baru lahir. Penyakit kuning ini bisa disembuhkan oleh urin dengan cara minumlah air Anda sendiri setiap hari di pagi hari. 9 hari bersama dan itu membuat tubuh menjadi ringan dan ceria. Selanjutnya ada gatal-gatal. Dengan cara cuci semua bagian yang gatal. Nanti rasa gatal tersebut akan hilang. Selanjutnya ada kejang dan demam, yaitu dengan cara mengkonsumsi urin. Yang terakhir, ada kebiasaan tangan dan lutut yang selalu bergetar. Ini dapat dibantu dengan mencuci dan menggosokkan air kencing hangat sendiri ke kulit langsung setelah seorang buang air kecil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tasya. Terima kasih kepada Nadia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang efek samping terapi urin. Yang pertama itu menimbulkan infeksi. Kenapa bisa menimbulkan infeksi? Karena kandung urin itu dapat berubah tergantung apa yang dikonsumsi oleh tubuh kita. Contohnya kayak makanan, minuman, dan obat-obatan. Semua akan berpengaruh pada kandungan urin seseorang. Nah, selanjutnya ada menyebabkan rasa gatal dan kemerahan. Lalu yang selanjutnya, penyakit menular. Jadi itu kenapa efek samping terapi urin itu bisa kayak penyakit menular seksual gitu. Jadi jika seseorang memiliki infeksi saluran kemih atau penyakit menular seksual ini, bakteri penyebab infeksi tersebut ada di dalam urin. Si urin itu jika diminum tentunya dapat menimbulkan penyakit dan gangguan kesehatan. Jadi kayak urin itu kan salah satu cairan dalam tubuh ya. Kalau misalnya si orang ini punya penyakit seksual gitu. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Rizky Kania. Nah, yang selanjutnya di sini ada metode terapi urin. Bagaimana sih cara pengobatan dengan menggunakan terapi urin? Yang pertama itu ada minum air seni. Minum air seni adalah alternatif yang baik dimanapun air berada. Ini tidak hanya memenuhi kebutuhan akan cairan, tetapi juga benar-benar menjaga kesehatan tubuh dan kekebalan tubuh. Yang kedua ada meneteskan air seni atau tetes air seni segar atau rebus itu ke mata. Gelas mata dengan urin juga cukup berguna. Terkadang
Bijaksana untuk mengencerkan urin yang digunakan untuk obat tetes mata dengan sedikit air. Obat tetes mata sangat membantu dalam kasus konjungtivitas. Iritasi akibat pemakaian lensa kontak. Lensa kontak bisa hilang atau dihilangkan dengan cara perawatan ini. Yang ketiga dengan cara mengolesi kulit. Konon berguna untuk melindungi kulit, membasmi kuman, dan untuk memutihkan gigi. Selain itu, dianggap baik untuk menghilangkan jerawat dan menghilangkan bekas dari sengatan serangga. Yang terakhir ada kesimpulan. Terapi urin saat ini mulai dikenal masyarakat. Masyarakat awam mengenal urin sebagai air kotor dan tidak sehat, tetapi kenyataan hasil riset yang berkembang adalah urin mengandung beberapa zat yang telah terbukti dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.